Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah menimpa Yadi Sembako hingga sepi pekerjaan. Ruben Onsu kaget rumah sang pelawak disegel. Namun sebelum lanjut, pastikan sudah menekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu agar tidak ketinggalan berita menarik seputar selebriti terupdate dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut. Dikutip sensasi seleb dari Banjarmasin Posko.id, presenter Ruben Onsu terkejut melihat nasib pelawak Yadi Sembako yang kini sepi pekerjaan karena musibah yang dialaminya. Tak hanya itu, Ruben Onsu, suami Sarwenda ini juga miris melihat rumah Yadi Sembako sempat disegel. Nasib pelawak Yadi Sembako saat ini dikulik presenter Ruben Onsu. Pilunya, kondisi sang pelawak bikin ayah Betrampeto itu shock. Pelawak dan presenter Yadi Sembako warawiri di televisi, namun kini penampilannya jauh lebih berbeda. Kini tampil lebih kurus lantaran pernah mengalami sakit parah. Belum lagi bisnisnya yang tak berjalan lancar dan sepi pekerjaan karena pandemi memperparah keadaan. Itulah pengakuan Yadi Sembako saat jadi tamu konten terbaru Ruben Onsu di kanal YouTube POP Channel The Black White Ruben, tayang pada Rabu 25 Mei 2022. Baru-baru ini Yadi Sembako pun muncul menceritakan kondisi terkininya yang tengah mengalami kesulitan dan hidupnya. Malahan dia ngaku tak lagi punya penghasilan karena sepi pekerjaan. Tambahan pula, masa pandemi COVID-19 makin menyulitkan Yadi Sembako untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan sebelum pandemi, pelawak 48 tahun ini sempat mengalami kerugian besar setelah berbisnis dengan rekannya. Alhasil beberapa teman pun meninggalkannya. Ada yang ninggalin, cuma saya nggak mau bilang. Ada sangat dekat, ya orang tahu, ucap Yadi dikutip pada Senin 30 Mei 2022. Ya mungkin dia lagi sibuk, kita sih positive thinking aja, imbuhnya mencoba memaklumi. Meskipun dijauhi oleh teman dekatnya pada saat susah, pelawak berusia 48 tahun itu tak memiliki niat untuk berhenti berteman. Justru belajar untuk tidak bertindak seperti itu ketika suatu saat mungkin hal serupa terjadi kepada temannya. Pertemanan tetap pertemanan, tidak ada kata tidak dilanjutkan kata Yadi. Yang penting nanti kalau mungkin dia suatu saat mengalami seperti saya harus support, jangan seperti saya sekarang, dia nggak ada kabar, imbuhnya. Lalu Yadi Sembako menceritakan sosok Ruben yang tak berubah dan tetap ada ketika dia masih kesulitan. Nanya kabar aja saya seneng. Pak Ruben nanya, saya Yadi. Iyanya panjang. Yadi, lu sakit? Alhamdulillah. Pak Ruben, apa yang pertama saya kenal sampai sekarang gak berubah, ucap Yadi penuh syukur. Bukan hanya Ruben, karena ada beberapa teman lain yang masih mengingat dan memberikan dukungan untuknya meskipun hanya sekedar bertanya kabar. Banyak teman juga di luar sana yang mensupport saya. Teman-teman dari PASKI luar biasa, ustadz-ustadz yang sering saya tablik, banyak yang support, lanjut Yadi. Bagi Yadi, hal yang dialaminya beberapa waktu ini menjadi pelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Saya positive thinking, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat diri saya. Saya lagi dibersihin mungkin sama Allah, kata Yadi. Selama ini mungkin saya lupa atau bagaimana, itu yang saya rasain, yang saya introspeksi diri. Seperti itu, sambungnya. Gara-gara sempat sakit dan kehilangan pekerjaan, Yadi Sembako harus mendapatkan kenyataan mobil, bahkan hampir rumahnya disegel. Berawal dari sakit lambung dan gula darah, Yadi dulu terlihat berisi, kini terlihat jauh lebih kurus. Bahkan diakui Yadi berat badannya sempat turun hingga 58 kg. Padahal sebelumnya berat badan Yadi sekitar 70 kg. Awalnya saya dulu punya lambung yang akut.
Awalnya itu 2 bulan sebelum lebaran ngedrop banget di rumah sakit, kata Yadi menceritakan penyakitnya. Yadi bahkan sempat hilang kesadaran saat dirawat di rumah sakit. Saya sempat hilang 1 jam 15 menit kemarin. Nafas masih ada, cuman saya udah hilang los. Saya mata merem, kata keluarga saya, cuman keluar air mata saja, ujar Yadi. Kondisinya itu menurutnya semakin parah karena bisnis kontraktornya yang ternyata tak berjalan lancar serta tawaran pekerjaan yang hampir tidak ada selama pandemi COVID-19. Barang-barang berharga miliknya seperti mobil terpaksa dijual atau dikembalikan karena tak sanggup lagi untuk membayar cicilan. Kendaraan mobil habis dan saya over kredit, ada yang saya serahin di leasing karena ada beban banyak, kata Yadi. Biar beban satu-satu hilang dan kita lepas aja dulu, dan itu mungkin salah satu yang menjadi penyebab saya cepat drop saat itu, imbuhnya. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share, nantikan video menarik selanjutnya dari Sensasi